Dari SD Sekota Kupang yang diundang, yang kami hormati dan kami cintai, Suster Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Teresia Kupang, panitia dalam hal ini adik-adikku dari Sekolah Tinggi Pastoral Sekolah Dasar Katolik dan 2 Sekolah Dasar Negeri Sekota Kupang yang sangat saya cintai. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas rahmat dan berkatnya kita boleh berkumpul di sini untuk menyelenggarakan satu kegiatan apa adanya. Ini merupakan langkah awal perjalanan kita ke depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kecintaan siswa akan kitab suci sebagai buku sumber ilmu pengetahuan akan semakin hari semakin baik. Pertama, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini semata-mata hanya membangun minat siswa, para guru pendamping, dan insan pencinta kitab suci untuk semakin mencintai kitab suci. Kata orang, kitab suci adalah buku iman, dan di dalam kitab suci kita menemukan dengan kegiatan ini bukan semata-mata meraih sukses atau juara, tetapi semata-mata untuk semakin mendekatkan siswa dan beristimewa peserta lomba untuk semakin mencintai kitab suci. Sasaran kegiatan ini adalah sekolah dasar Katolik dan Negeri se-Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Waktu ada satu dan lain hal hari ini baru bisa terlaksana. Yang berikut Dana untuk kegiatan ini merupakan swadaya murni dari siswa-siswi SMP Katolik Santa Teresia Kupang dan para donatur. Maka pada tempat ini patutlah saya selaku panitia penyelenggara atau mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang dengan caranya sendiri telah berbagi dari kekurangannya demi suksesnya kegiatan ini. Akhirnya dengan rahmat Tuhan kami memohon Suster Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Pada tempat yang luar juga, kepada para kepala sekolah dari SD Sekota Kupang, saya mengucapkan banyak terima kasih karena boleh berpartisipasi dalam kegiatan kitab suci ini. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada para guru pendamping yang mau berpartisipasi dan mau berkorban. Tentunya dalam berpartisipasi ada korban juga, korban waktu, korban tenaga, korban apalagi mungkin harus berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kadang-kadang kepala sekolah setuju, kadang-kadang juga bisa tidak setuju. Tapi saya senang karena dari begitu banyak SD, ada beberapa SD yang mau hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kitab suci ini. Saya tidak tahu atau saya belum tahu pasti dari SD mana, SD Don Bosco 1, SD Don Bosco 2, SD Don Bosco 34, Santi Yosef 1, 2, 3, 4, SD Bertiga atau dari mana yang sudah hadir di sini. Baik, kegiatan lomba kitab suci. Kitab suci adalah sebuah kitab, bukan cuma pengetahuan, tapi lebih dalam daripada itu. Kitab suci itu sebenarnya adalah sebuah buku kehidupan. Buku kehidupan. Kitab suci itu sebenarnya adalah buku cinta kasih. Kitab suci itu sebenarnya adalah buku resep kehidupan bagi jiwa.
terutama bagi kehidupan yang akan datang. Tetapi tentu lebih daripada itu, setiap siswa yang mau mengikuti lomba ini pasti ada benih-benih kehidupan yang sudah tumbuh di dalam hati mereka masing-masing. Secara sadar atau tidak sadar, pasti itu sudah. Karena dengan membaca atau lain sebagainya, sebenarnya sudah tidak langsung itu membina atau memupuk benih kehidupan dari kitab suci itu sendiri di dalam hati mereka. Meskipun mereka masih sangat kecil, tapi ada benih-benih yang sudah tumbuh di dalam hati mereka. Jadi yang kita harapkan itu adalah seperti itu, bukan hanya membaca dan pengetahuan dan apa segala macam, tapi di dalam sikap hidup mereka setiap hari. Di dalam sikap hidup mereka setiap hari. Sekecil apapun sudah menunjukkan benih kitab suci di dalam diri mereka sendiri. Sekurang-kurangnya itu adalah kebaikan-kebaikan. Sudah terpatri di dalam pribadi mereka sendiri. Cinta kasih sudah terpatri di dalam pribadi mereka sendiri. Tidak usah saya panjang lebarkan. Jadi itulah inti yang saya berikan kepada anak yang masih kecil-kecil ini dari SD. Bisa toh, bisa paham toh, bukan hanya membaca tetapi sendiri menjadi kitab suci untuk bapak mama, untuk teman-teman. Sendiri menjadi kitab suci untuk bapak mama dan teman-teman. Saya tidak mau dengar anak itu juara satu membaca kitab suci dan pengetahuan kitab suci, tapi nakalnya luar biasa. Nah, itu tidak cocok lagi. Ya, bisa tahu pengetahuan dapat 10 tapi ternyata di rumah itu suka membandel. Orang tua omong satu kata, dia punya sudah 10 kalimat. Jadi orang tua tidak boleh omong. Begitu kan? Jangan. Jadi kepada adik-adik yang mau mengikuti lomba, kepada anak-anak terkasih yang mengikuti lomba, inilah pesan saya, jadilah kitab suci yang hidup, kitab suci yang berjalan. Selamat berlomba.